Legenda Kerajaan Pajajaran, Sumpah Prabu Siliwangi. Di tanah Sunda yang hijau membentang, berdirilah sebuah kerajaan besar dan makmur bernama Pajajaran. Rajanya, Prabu Siliwangi, dikenal sebagai pemimpin yang gagah, arif, dan penuh karisma. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan kejayaan. Namun, seperti pepatah mengatakan, tak ada kejayaan yang abadi. Di balik gemerlap istana, takdir sedang menulis kisah lain untuk Pajajaran, cinta terlarang dan ramalan yang menggetarkan. Jauh sebelum kerajaan berada di puncak kejayaan, Prabu Siliwangi jatuh cinta pada seorang perempuan luar biasa. Nyai Subang Larang. Ia bukan perempuan dari kalangan istana, melainkan murid seorang ulama besar yang menganut agama Islam. Meski berbeda keyakinan, cinta tetaplah cinta. Mereka menikah dan dikaruniai 3 anak. Namanya adalah Raden Walangsungsang, Nyai Rara Santang, Raja Sangara. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sebuah ramalan datang dari seorang petapa sakti. Ketahuilah, wahai raja, pendarah dagingmu sendiri akan meninggalkan ajaran leluhur dan membawa perubahan besar bagi negeri ini. Mendengar itu, Prabu Siliwangi terdiam, hatinya gundah, pikirannya berkecamuk. Ia mencintai keluarganya, tapi ia juga raja, penjaga adat dan kepercayaan Pajajaran. Akhirnya, ia membuat sebuah sumpah, tak akan berpaling dari ajaran leluhur, walau seluruh keturunannya memilih jalan lain. Namun, seperti yang sering terjadi, takdir punya kehendaknya sendiri, perpecahan darah, dan perpisahan yang tak terelakkan. Ketika dewasa, Raden Walangsungsang dan Rara Santang mulai merasa bahwa jalan hidup mereka berbeda dari istana. Diam-diam, mereka pergi meninggalkan Pajajaran dan berguru pada seorang ulama besar di Cirebon, Syekh Datuk Kahfi. Walangsungsang kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon, kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Bagi rakyat, ini adalah awal era baru. Namun, bagi Prabu Siliwangi, ini adalah luka mendalam. Anaknya sendiri meninggalkan warisan leluhur ketika pasukan Islam semakin kuat dan mulai mendekati Pajajaran. Para penasihat meminta sang Prabu untuk berperang, tapi ia menolak. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pertempuran, ini adalah takdir. Dalam sunyi malam, Prabu Siliwangi dan pasukannya memilih jalan lain dan menghilang tanpa jejak ke dalam hutan yang lebat. Konon, mereka berubah menjadi harimau putih, penjaga hutan dan tanah Sunda selamanya. Pajajaran yang hilang, tapi tak pernah lenyap setelah kepergian sang Prabu. Pajajaran perlahan-lahan runtuh. Waktu berlalu, kejayaan tinggal cerita, namun jejaknya tetap terasa. Hingga kini, di hutan-hutan tersembunyi di tanah Sunda, ada kepercayaan bahwa harimau putih adalah jelmaan Prabu Siliwangi dan pasukannya. Mereka tetap ada, menjaga negeri yang pernah mereka bangun dengan cinta dan pengorbanan, dan di tiap desir angin yang berhembus di tanah Pasundan, seolah terdengar suara bisikan, "Kami masih di sini." Begitulah legenda Pajajaran, bukan sekadar kisah tentang kerajaan yang hilang, tapi juga tentang takdir, keyakinan, dan pilihan yang harus dibayar dengan perpisahan.